Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui media sosial kita. Dan baik, ini Masya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Dan nanti buat seluruh jamaah yang hadir di sini juga boleh bertanya ya. Sebentar Ali pilihin dulu ya. Baik, ini yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Geis Abdurrahman Assegaf. Ini dari Ameng 66, Masya Allah. Makasih Ameng udah kirimin pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, iya silahkan. Apakah mereka yang saling memanggil nama temannya dengan nama samaran termasuk tidak menghargai pemberian sebuah nama? Oh, jadi kayak dulu Ani dipanggil Ali Kopling, nah, gitu kan ya. Karena orang sering naik motor kopling. Nah ini gimana nih guru? Silakan guru. Baik, jazakumullah khair. Izin Ustaz Ahmad Ridwan. Yang pertama, asal dari segala suatu amalan itu di dalam muamalah adalah boleh. Al-aslu fil asya al-ibahah. Boleh asalnya. Kecuali ada dalil yang nanti bisa menaikkan derajatnya kepada sunnah atau bisa menurunkan derajatnya kepada sesuatu yang makruh atau bahkan haram. Nah, ketika kita telisik di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang jelek. Namanya Ali. Ali itu kan artinya yang derajatnya tinggi. Dipanggil cilok. Namanya Ahmad. Ahmad itu kan yang paling terpuji. Dipanggilnya enggak bener. Ini enggak boleh. Wa ahsinu asma'ahum, kata Rasulullah SAW. Perbaikilah nama kalian punya anak. Kita nama bagus-bagus, misalkan namanya Ges bin Abdurrahman Assegaf. Dipanggilnya Cimeng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak bagus seperti itu. Tapi boleh nggak Bib kalau kita memanggil dengan panggilan yang bagus meskipun nggak sesuai namanya? Boleh. Dulu Nabi itu mengganti kurang lebih 21 nama. Ada namanya Syaiton. Itu dulu. Ada Abdul Lata, Abdul Manat, Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdul Kada. Diganti. Contohnya Sayyiduna Abu Hurairah. Nama aslinya dulu adalah Abdul Syams, hamba matahari. Ini bagus apa jelek? Jelek. Diganti jadi Abdur Rahman. Akhirnya ketika dilihat sepanjang perjalanan hidupnya demen nama kucing, dipanggillah Bapak Kucing Abu Hurairah. Berarti secara uruf atau secara adat istiadat sebagaimana hadis mauquf dari Abdullah ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap orang Islam sebagai sesuatu yang baik, maka bisa dianggap sesuatu yang baik. Misalkan Ali. Karena Ali ini banyak, yang satu dagang oncom. Akhirnya dipanggil Ali oncom. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Sebagai ta'rif saja. Bahkan Imam Nawawi kasih tahu ya. Seandainya kesulitan bagi diri kita membedakan antara satu orang, memastikan orang tersebut siapa, kita boleh menyebutkan ciri fisiknya. Misal, Ali yang mana? Ali yang kurus apa Ali yang gendut? Ali endut. Itu diperbolehkan kalau misalkan tidak ada cara lain. Makanya ulama dulu ada disebut al-asam. Ya. Ada yang disebut al-a'ma dan lain sebagainya. Yang buta, yang bisu. Jadi kita kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah dan juga apa yang dianggap baik oleh orang beriman. Kalau namanya sudah bagus, ya alhamdulillah. Kalau namanya belum bagus kita perbaiki. Wallahu a'lam. Masya Allah, udah jelas ya Bu ya. Jangan dikasih julukan yang jelek-jelek ya, nanti jadi doa. Nauzubillah saja. Baik, sekarang kita kasih kesempatan ya Habibi ini untuk yang sudah hadir di sini silahkan. Ya Umi, boleh. Namanya jangan lupa ya. Di dalam face shieldnya Ibu. Iya, udah nyala. Udah. Di dalam face shield, di dalamnya. Di dalam, nah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya Ustadz, nama saya Ibu Sunarni dari Majelis Al-Huda Abdul Aziz dari Bekasi. Jati Asih. Apakah dengan hanya mengamalkan surat Al-Mulk tanpa menghiraukan yang lainnya tetap bisa terhindar dari siksa kubur Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang untuk mencapai kami, kata Allah, pasti kami akan kasih mereka jalan-jalan untuk sampai kepada kami. Jalan menuju Allah ini bukan cuma satu. Ya, at-turuq ilallah ka'adadil khalaiq. Jalan untuk mencapai Allah ini sejumlah makhluknya Allah. Nah, supaya kita ini selamat dari azab kubur, enggak apa-apa kalau memang kita bisa istiqomah. Bukan istri 3 dikontrakin rumah ya. Istiqomah di sini maksudnya adalah kita ngelakuin dan gak pernah putus tuh. Yang akhirnya kita sebut dengan wiridan. Misalkan kita wiridannya al-muluk sebelum tidur. Insya Allah karena memang kata Rasulullah disebut sebagai al-mani'ah. Surat yang menjaga manusia dari azab kubur, kita bisa selamat dari azab kubur. Akan tetapi amalannya bukan cuma itu. Minta kepada Allah kita wafat hari Jumat atau malam Jumat. Malam Jumat ini jangan yang dipikirin suami istri doang. Malam Jumat ini yang dipikirin kalau kita meninggal masuk kuburannya bagaimana nasibnya. Minta sama Allah, ya Allah matikan saya kalau tidak malam Jumat ya di hari Jumat. Kemudian baca doa itu yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW ketika tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah jauhkanlah kami, keluarga kami dari siksa kubur. Kemudian yang paling utama lagi, sebagaimana sudah kami sampaikan, kalau mau selamat dari azab kubur, berhenti menyakiti orang lain. Ini terkadang kita zaman sekarang menyakiti orang tidak dengan lisan tapi dengan mata. Ketemu sama orang kita pandang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita nilai ini harganya sekian, sekian, sekian. Kalau kita anggap nih orang kaya banyak fulusnya kita deketin. Kalau kita anggap nih orang gak ada apa-apanya kita jauhin, kita hina dan ejek. Ini sifat-sifat seperti ini dari penyakit-penyakit kolbu bisa menyebabkan kita tidak selamat dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita agar kita tidak tergolong orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guruku jawabannya ya. Puas ya Umi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Ahmad Ridwan. Ini dari @gitarets. Nah, gitarets ya tulisannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau kita posting foto muka kita tuh hukumnya apa ya? Terus kalau kita dikasih efek-efek biar cantik atau ganteng bagaimana ya guru? Silakan guru. Izin Habib, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya memajang foto? Ini hukumnya seperti yang dikatakan hukum asalnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara keduniaan boleh. Hukum asal. Kemudian nanti bisa berubah dengan ada faktor lain. Contoh bisa menjadi wajib. Kapan? Bila mana ia berkaitan dengan keidentitasan kita. Misalkan KTP, paspor, kan gitu ya. Nah SIM, ini semua ini apa? Berkaitan dengan identitas. Kebayang nggak? Kalau kemudian di situ nama lengkap, semua lengkap, begitu lempengan foto ditulis anti foto. Ini bahaya kan gitu. Nah tetapi juga akan menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena lil wasaili hukmul ghayah. Wasilah mengikuti hukum tujuan. Hukum tujuannya apa misalkan? Tujuannya untuk membangkitkan syahwat lawan jenis. Kemudian menebar fitnah. Ini jadi nggak boleh. Kenapa? Karena wasilah menuju apa yang Allah larang, apa yang Allah tidak bolehkan. Nah disitulah kemudian kenapa menjadi tidak bolehnya karena tadi. Nah ini yang disebut oleh para ulama dengan sadduz dzara'i, mencegah hal-hal yang sangat mungkin terjadi dan itu efeknya tidak baik. Jadi hukum asalnya boleh, apalagi
kalau dia berkaitan dengan sebuah identitas gitu ya. Ini bisa menjadi wajib. Bahkan di beberapa tempat misalkan di beberapa negara yang mana mungkin gitu ya, yang perempuannya, yang muslimahnya bercadar nih Bang Ali, bisa saja ditanggalkan kan gitu. Demi untuk mengabadikan identitas tadi. Wallahu a'lam gitu. Baik, Masya Allah ya. Jadi sesuai dengan kegunaannya guru ya. Benar, benar. Jangan sampai ngumbar syahwat. Ya Allah, gara-gara begitu dosanya multi level nyampe mur nauzubillah min zalik. Ya, nauzubillah min zalik Iya, jangan sampai benar, ya. benar. Baik, yang selanjutnya kita kasih kesempatan buat Umi untuk bertanya. Yang mana? Oke, siap. Silakan. Jangan lupa namanya ya. Gak apa-apa, dibuka dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marhamah, biasa dipanggil Mami Ical. Mau bertanya ya Ustadz, bagaimana cara menasehati orang di media sosial secara baik? Masya Allah, tabarakallah rahman. Ya, pertama saya ucapkan jazakillah khair. Pertanyaannya bagus sekali. Menasehati orang lain di media sosial. Ini media sosial memang ini jadi apa ya? Jadi tren kekinian. Ini juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bicara sesuatu di media sosial yang mengakses bukan tetangga satu RT ruangan, ya kan? Bukan tetangga satu RW, satu kelurahan doang. Tapi apa? Orang di berbagai negara. Begitu. Makanya yang harus kita perhatikan dan kita lihat secara seksama adabnya. Mau menasehati, mau posting, mau upload, mau apa, adabnya. Termasuk cara kita memberi nasihat kepada orang lain. Misalkan tidak dalam bentuk direct. Apa itu direct? Langsung. Tidak dalam bentuk langsung kalau dia ada di grup. Nih ibu-ibu kan ada nih bikin nih grup WhatsApp contohnya. Grup pengajian A atau grup warga kampung Bojong gitu ya. Ntar ada lagi tuh di bawahnya. Grup warga kampung Bojong pencinta bubur. Nah contoh tuh. Makin ke bawah makin kecil. Grup warga kampung Bojong pencinta bubur diaduk. Kan gitu tuh. Ada lagi makin mengerucut. Nah kalau memang ternyata bisa kita lakukan dengan cara langsung, direct, langsung kepadanya. Dengan tanpa menyinggung, maaf dulu bilang. Assalamualaikum, tutur kata yang baik. Ya kan? Dengan cara yang baik juga. Kadang-kadang kan tulisan tergantung suasana hati pembaca. Kita nulisnya sambil senyum loh. Tapi suasana hati pembacanya nggak pas. Kurang ajar nih orang nih. Kan gitu kan ya. Nah itu dia suasana hati pembaca itu tergantung tuh. Nah makanya kita mohon maaf dulu. Kalau bisa memang kita katakan call, izin bisa nggak kita telepon kan gitu. Itu kalau memang kita punya akses untuk bisa langsung. Kalau di media yang lain ada istilahnya direct message. Sama juga istilahnya adalah menjapri gitu ya, istilahnya langsung. Tapi kalau yang sifatnya kita ingin posting, misalkan dia ada di feed atau ada di mana contohnya begitu, tanpa harus menyebut nama, tanpa harus menyebut merek, tanpa mengumbar aibnya. Tapi kita berikan dia dengan cara yang santun, dengan cara yang cerdas, mungkin itu akan menjadi lebih kena nantinya. Tugas kita menyampaikan, ya, tugas kita menyerukan. Nah nanti yang mengubahnya Allah. Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, pernah satu ketika setelah merampungkan pembangunan Ka'bah, Allah bilang apa? Ya Ibrahim adzin finnas. Wahai Ibrahim serukan mereka semua berhaji semuanya ke tanah ini. Nabi Ibrahim sempat tanya, ya Allah begitu ya kalau bahasa kita sekarang, kan nggak ada nih yang namanya TV nggak ada, YouTube nggak ada, sosial media nggak punya. Bagaimana bisa nyampe ini gitu kira-kira? Apa kata Allah? Innama alaikal adhan wa alainal balagh. Tugasmu serukan aja. Yang menyampaikan ke hati mereka aku, kata Allah. Jelas ya? Jadi udah, misalkan urusannya gini. Dia kalau ngaji bikin pengajian sendiri. Padahal Ustadz lagi ada, Habib ada gitu kan, pemateri lagi ada ngomong, dia di belakang bikin pengajian lagi. Ada pengajian dalam pengajian. Nah, kira-kira gimana ini ya? Kalau memang ada foto, foto yang bisa mungkin kita unggah, mungkin ada potongan trailer atau ada video yang bisa kita tayangkan dengan maksud dan tujuan, caranya juga yang santun, mudah-mudahan sampai kepada dia. Cuma kadang kita langsung nyebutin merek, orangnya pakai di mention, orangnya pakai dicolek, orangnya pakai di tag. Ini yang kadang-kadang bikin
orangnya tersinggung, ah ini payah nih orang nih ya kan. Padahal nomor handphone punya, Iya. ya kan. Kadang punya hobi sama, goes bareng, jalan bareng, jogging bareng. Kagak pernah dia sampein. Di publik habis Malah. nama kita di situ disebutin. Nah ini Bang Iya. Ali. Jadi emang harus ada apa namanya cara yang smart, cara yang benar-benar hati-hati, cara yang benar-benar santun untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mungkin Habib ada yang ditambahkan, memang kadang-kadang orang yang nulis status kita yang merasa kesinggung juga ya. Ini jangan-jangan nasihatin gue nih. Wah, kenapa Iya. mesti di status nih gitu kan. Masya Ini gimana nih guru nih? Izin Ustadz Ahmad Ridwan. Ada 5 hal yang Anda harus pegang. 1, sidqun niyah. Pastikan niatmu benar. Kalau niatmu salah, dosa. Ada amalan yang lahiriahnya amalan akhirat, jadi amalan sayyi'ah dunyawiyah, amalan buruk tercela. Casingnya nasehatin, niatnya ngejatohin. Itu hati-hati banget itu. Sampai dalam Sahihul Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat itu diulang 9 kali. Jadi Imam Bukhari itu mengompres 100.000 hadis ke dalam 7.275 hadis, kata Imam Ad-Darqani dalam Fathul Qaribnya. Tapi dari pengulangan-pengulangan itu ternyata hadis innamal a'malu binniyat itu salah satu yang paling banyak diulang. Berarti masalah niat ini penting. Kalau nggak ada niat, wudu bukan wudu, cuma cuci muka sama cuci kaki. Yang kedua, ikhtiyarul amkinah wal azminah al mulaimah wal munasibah. Kita harus memilih waktu, tempat dan platform yang baik. Kata Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah, wa man wa'adha akhahu jahran faqad faddahahu wa syanah. Kalau kita nasihatin orang di ruang lingkup yang private, maka kita sudah memberikan perhiasan dan keikhlasan. Baik nggak? Baik. Kalau kita niat salah, kemudian cara menyampaikannya di depan publik, meskipun begitu banyak ayat dan hadis yang lancar keluar dari lidah kita, dari lisan kita sudah merobek kehormatannya. 3, tarkul mira, tinggalkan debat kusir. Kata Nabi SAW, kama rawahu Tirmidzi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya jamin satu rumah di ujung surga, siapa saja yang bisa meninggalkan perdebatan yang tidak manfaat meskipun dia benar, meskipun Anda benar. Yang keempat, fokus sama amal. Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau mengatakan, idza ahabballahu ta'ala ahadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada Anda, grup Anda, keluarga Anda, fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal. Allah tutup pintu perdebatan, Allah luaskan pintu amal. Nah, yang terakhir yang paling penting, ayyakuna alal ukhuwah, harus dengan cinta dan kasih sayang serta persaudaraan. Dulu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, beliau ini kalau debat orang itu sampai malu ketemu sama beliau. Saking kerennya Imam Syafi'i itu. Ada orang namanya Abu Yunus, dihabisi sama Imam Syafi'i argumennya sampai malu. Imam Syafi'i ini nggak pernah nantang debat, tapi kalau ditantang debat pasti menang. Sama Imam Syafi'i ditunggu di luar masjid. Abu Yunus mana? Kenapa kok selama ini menghindari saya? Begitu Abu Yunus keluar dari masjid, dikejar Imam Syafi'i, dipeluk dan dibisikkan satu kalimat indah yang selalu terngiang dalam hati saya. Apa kalimatnya, Bu? Halla yastaqimu lana an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fil mas'alah. Tidakkah kita bisa tetap menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat di dalam satu permasalahan? Niat yang benar, pilih tempat waktu yang baik, tinggalkan debat kusir, fokus dengan amal, dan tanamkan cinta dalam hatimu. Insya Allah apapun yang terjadi di media sosial, kamu adalah pemenang di sisi Allah. Masya Allah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin bijaksana di dalam menggunakan media sosial ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan melengkapi kesempurnaan hari ini dengan ngaji bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi siapkan Al-Qur'annya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.